Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Suwardi, NIM 091058131216. Dan saya akan memenuhi tugas dari Pak Zulkifli, yang mana eh, ada ada dua nomor. Yang pertama itu prinsip dan pola pikir dalam design thinking, dan kedua aturan-aturan dasar dalam proses design thinking. Terus poin pertama itu prinsip dan pola pikir dalam design thinking adalah menilai bahwa orang-orang yang sedang menghadapi suatu masalah adalah orang-orang yang memegang kunci jawaban dari masalah mereka. Nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada design thinking harus dipahami. Dalam menggunakan pendekatan nilai lebih lanjut. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar design thinking menurut Idris Mote 2013. Yang pertama, berorientasi pada tindakan berbeda dengan beberapa teori umum yang diajarkan di bangku pendidikan formal. Pemikiran desain lebih mengarah pada pendekatan pembelajaran dengan melakukan atau belajar bekerja. Hal ini mendorong kita untuk berinteraksi langsung pada masyarakat sehingga dapat menemukan hal-hal yang jauh lebih beragam, seperti menemukan bahwa kepentingan dan kemampuan setiap individu berbeda satu sama lain. Nah, poin kedua itu terbiasa akan perubahan. Setiap kegiatan yang dilakukan akan mudah dikacaukan dan diprovokasi secara alami. Karena desain thinking adalah cara yang baru dalam melihat suatu permasalahan. Adapun poin ketiga yaitu manusia sentris atau human centric. Segala hal berfokus kepada kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir, termasuk di dalamnya kebutuhan yang masih belum terutarakan, belum ditemukan dan belum diketahui. Poin keempat, terinteraksi dalam tujuan masa depan tanpa adanya sebuah antisipasi dan imajinasi terhadap masa yang akan datang. Maka proses strategi planning mati dan hanya di bawah arus. Pandangan terhadap masa depan membuka kesempatan dan mengundang kita untuk menjelajahi ketidakpastian. Adapun poin kelima yaitu proses yang dinamis dan konstruktif design thinking adalah suatu proses yang berulang-ulang, membutuhkan definisi ulang, penyajian ulang, penilaian, dan visualisasi. Sebuah pengalaman belajar yang menerapkan suatu wawasan dan pengetahuan pada tujuan yang selalu berubah. Poin keenam itu mengedepankan empati, meletakkan pengguna, pelanggan atau konsumen sebagai inti dari segala hal. Pendorong menguasai unsur design thinking untuk membantu berkomunikasi dengan masyarakat guna dapat memahami sifat, perilaku, motivasi, dan kebutuhan mereka dengan lebih baik. Adapun poin ketujuh yaitu mengurangi baik dalam perkembangan dan pengenalan produk, atau banyak mempelajari yang dapat dari berbagai kesalahan. Adapun poin ke-8 yaitu menciptakan sebuah arti adalah bagian yang tersulit dari proses desain. Dan alat komunikasi yang digunakan dalam desain thinking seperti model, bagan, sketsa, dan cerita membantu membingkai dan mengapresiasikan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk dan mensosialisasikan arti. Adapun poin ke-9 yaitu usaha membawa kreativitas ke tingkat yang lebih tinggi, menumbuhkan suatu budaya yang terbiasa dengan pertanyaan suatu hal, menginspirasi melalui tindakan, kreativitas, ambiguitas, dan menimbulkan kepahaman melalui interaksi dan visualisasi objek fisik dan masyarakat. Poin ke-10 yaitu logika kompetitif bagi strategi bisnis. Praktik design thinking adalah salah satu yang dapat dilakukan bersama-sama secara komplementer dengan teori kompetitif Michael Porter. Dan adapun yang kedua yaitu aturan-aturan dasar dalam proses design thinking. Yang pertama itu dalam design thinking terdapat aturan-aturan dasar mengenai perilaku dan pola pikir yang harus dimiliki oleh design thinking. Tim yang berguna untuk menyelaraskan pemahaman antara anggota tim satu dan yang lainnya. Tujuannya untuk mempermudah kinerja. Ya, kita tahu itu mempermudah kinerja, ya kan?
Adapun berikut merupakan pendekatan pure on, hard on, dan hand on yang mencakup pola pikir dan perilaku yang harus dimiliki desain thinking. Tim Lee 2016. Sebuah hati-hati. Pendekatan dengan hati, the heart, adalah mengenai fungsi, efektif, emosi, dan perasaan. Mengenai bagaimana menggunakan emosi yang mewujudkan gagasan dan pemikiran. Beberapa kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pendekatan ini adalah: pertama, empati. Harus empati. Yang kedua, harus adaptasi, kemampuannya adaptasi. Yang ketiga, keberanian. Dan keempat, ketahanan emosi. Dan yang terakhir yaitu keterbukaan pikiran. Oke, cukup sampai di sini tugas dari yang diberikan kepada kami. Mohon maaf jika banyak yang kurangnya, itu datanya dari saya, dan jika ada yang benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.